Saya Rebecca Natalia Margareta, NIM 19010113. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya, tetapi saya di sini akan membahas terkait faktor yang mempengaruhi perilaku belajar siswa. Yang pertama itu terdapat faktor internal. Apa sih faktor internal? Faktor internal itu adalah keadaan atau kondisi jasmani dan rohani yang dimiliki oleh siswa. Nah, faktor ini memiliki dua aspek. Yang pertama itu ada aspek jasmani. Aspek jasmani umum ini adalah jasmani yang menandai tingkat kebugaran organ-organ, tubuh, dan sendi-sendi. Nah, tentunya juga ini dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Contoh kecilnya itu ketika kita merasa kita nggak enak badan. Nah, apa kita bisa berkonsentrasi? Nah, siswa itu juga kadang yang kita lihat ya, guru-guru sering melihat ketika siswa dia nggak konsentrasi, dia nggak ngikutin pelajaran, atau nggak dia nggak fokus ketika guru memanggil namanya gitu, panggil namanya Rere misalkan seperti itu, dia nggak langsung noleh gitu. Nah, jangan langsung kita ngejudge dia males gitu untuk belajar. Bukan hanya karena itu gitu, bisa jadi karena kesehatan dia terganggu. Apalagi di kondisi sekarang ini kan lagi maraknya COVID-19 gitu. COVID-19 lalu juga cuaca yang tidak memadai. Nah, bisa saja si anak tersebut sedang mengalami kesehatan yang tidak baik gitu. Kerasa sama kita ya kalau misalkan kita lagi nggak enak badan gitu. Jangankan buat konsentrasi untuk pelajaran, bahkan untuk ngobrol sama orang aja kayaknya kita males buat komunikasi sama orang. Makanya terkadang sering salah berpendapat, sering salah persepsi, itu karena konsentrasi kita terganggu gitu. Konsentrasi kita terganggu karena masalah kesehatan gitu. Nah, hal itu juga yang tentunya dapat mempengaruhi proses semangat belajar dari si anak. Kerasa sama kita kalau lagi gregesi gitu, si anak juga pasti ngerasa kayak, "Ma, malas ke sekolah," gitu. "Loh, kenapa ya? Badanku nggak enak, panas," gitu. Pengennya istirahat dan memang butuhnya istirahat gitu. Daripada kita memaksakan si anak untuk pergi ke sekolah dengan artian pengen supaya dia pinter segala macam, jatuhnya bukan pinter malah jadi tambah sakit gitu karena kesehatannya sedang terganggu pada hari itu gitu. Lalu yang kedua adalah aspek psikologis. Aspek psikologis ini adalah faktor yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas belajar siswa. Nah, namun di antara faktor-faktor ini itu pada umumnya itu dipandang lebih esensial ya, adalah tingkat kecerdasan, lalu intelijensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, motivasi siswa. Guru-guru sekarang itu ya sering menganggap bahwa teori itu lebih penting di atas keterampilan. Jadi mereka sering memaksakan si anak untuk belajar terkait tentang materi teoritis gitu. Semua mata pelajaran IPA, IPS, bahasa Indonesia, terus ekonomi semua harus dia pelajarin, nilainya harus bagus. Nah, guru-guru terkadang lupa bahwa si anak itu punya minat, punya bakat, keterampilan dan motivasi gitu. Minat si anak ini di mana nih? Nggak selalu si anak itu menyukai pelajaran gitu. Misalkan contoh kecil, anak itu kebanyakan nggak suka sama mata pelajaran matematika. Jangan kita paksakan si anak harus bisa matematika. Coba kita gali si anak, dia minatnya kemana? Oh, dia minatnya lebih ke kesenian gitu. Gimana kalau kita lebih berfokus ke kesenian tersebut gitu? Kesenian tersebut dikembangin, jangan mematahkan motivasi si anak gitu, jangan mematahkan semangatnya si anak. Ketika dia semangat di olahraga gitu, dia pengennya olahraga segala macem, nanti kita jelekin mata pelajaran yang lain, misalkan mata pelajaran IPA dijelekin sama gurunya. Nah, itu yang membuat si anak itu jadi males gitu, jadi nggak semangat buat sekolah gitu. Nah, motivasi siswa juga ada. Motivasi siswa di sini adalah motivasi dia belajar tuh buat apa sih? Kedepannya buat apa sih? Mungkin motivasi siswa itu akan terlihat ketika dia sudah di SMA atau ya di SMA, karena kalau di SD itu mereka lebih fokus, dia suka sekolah itu alasannya apa? Alasannya pengen main sama teman-teman kan. Dari kecil aja, dari TK, alasan anak motivasi si anak ini sekolah belajar karena pengen ketemu teman-teman, pengen main. Nah, ketika sudah beranjak ke SMA, motivasi siswa akan berubah. Motivasi siswa itu belajar dengan baik itu
Bisa jadi karena dia pengen lulus di perguruan tinggi yang baik, atau enggak dia pengen pengen masuk ke perguruan tinggi yang baik gitu. Nah, motivasi siswa ini juga yang tentunya akan mempengaruhi belajar siswa. Ketika dia punya tujuan, kayaknya aku nanti lulus dari SMA, aku pengen masuk ke universitas negeri. Nah, itu kan membutuhkan membutuhkan sesuatu yang bisa dia korbankan gitu. Dalam arti kata dia akan mulai menyukai belajar gitu, mulai semangat belajar. Jadi pola pikirnya itu tujuannya aku harus bisa masuk ke perguruan tinggi tersebut gitu, universitas tersebut. Gimana caranya? Berarti aku harus rajin belajar supaya nilaiku bagus. Nah, itu. Lalu yang kedua itu adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini kan yang dimaksud adalah lingkungan di sekitar siswa. Lingkungan yang pertama itu adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini seperti guru, staf, teman-teman, terus juga masyarakat, tetangga, terus teman bermain keseharian yang dampingin dia sehari-hari. Nah, tapi yang paling utama adalah pengaruh belajar itu dari keluarga. Contoh kecil, kenapa pengaruh belajar itu dari keluarga? Terkadang ada anak yang malas belajar itu karena dari orang tuanya. Misalkan ibu dan ayahnya ini berfokus pada pekerjaan mereka masing-masing gitu. Yang penting yang ibu dan ayahnya pikirin, ya saya kumpulin uang buat anak saya bisa sekolah tinggi gitu, biar anak saya bisa les di tempat yang terbaik gitu. Pikirannya adalah ya kalau belajar ya udah ada guru lesnya, ada gurunya di sekolah, jadi dia nggak butuh sosok orang tua gitu buat motivasiin dia belajar gitu. Jadi kan namanya guru itu kan guru hanya di sekolah, atau guru les itu hanya di jamnya les gitu, tidak selalu always 24 jam. Sedangkan anak-anak itu kan butuh semangat, butuh perhatian dari kedua orang tuanya. Contoh kecilnya yang membuat anak jadi malas belajar itu misalkan seperti ini. Ada mata pelajaran matematika yang dia lupa dia tanyain ke guru lesnya. Nah, si anak ini ngelihat kedua orang tuanya lagi main handphone. Nah, dia nanyain, "Mah, Pah, ini gimana ya?" Terus si orang tuanya ngejawab, bentar nak, Mama sama Papa lagi ngerjain dulu kerjaan." Apa sih yang dirasain si anak? Pernah nggak orang tua berpikir apa yang dirasain sama si anak? Si anak saat itu mungkin dia ngerasa kecewa, dia ngerasa nggak digubris gitu, sehingga itu yang dapat menyebabkan si anak malas belajar. Orang tuaku aja nggak peduliin aku belajar, dia nggak perhatiin aku belajar gitu. Ya udah, kalau gitu aku nggak usah belajar aja, atau orang tua aku nggak akan nanyain aku belajar apa enggak. Nah, itu dimulai dari keluarga. Itu faktor yang mempengaruhi perilaku belajar dari lingkungan sosial. Tentunya yang paling berpengaruh adalah dari keluarga. Nah, lalu yang selanjutnya adalah lingkungan non-sosial. Nah, faktor-faktor yang termasuk dalam lingkungan non-sosial ini adalah gedung sekolah, terus juga letaknya, rumah tempat tinggal siswa, terus juga alat-alat belajar, keadaan cuaca, waktu belajar yang digunakan sama siswa gitu. Nah, untungnya di masa sekarang ini, kalau dulu di zaman saya itu sekolah itu kan ditentukan di mana kita pintar enggaknya ya. Misalkan kalau kita pintar ya kita bisa masuk negeri. Kalau misalkan kita biasa-biasa aja gitu, ya kita bisa masuknya swasta gitu. Karena sistemnya dulu yang pintar-pintar berkubu, yang bodoh-bodoh gitu kan. Bukan bodoh, lebih tepatnya karena yang malas gitu. Nah, kalau sekarang kan dipengaruhi sama domisili ya. Misalkan saya rumah di Gado Bangkong, saya harus cari sekolah yang dekat sama tempat tinggal saya. Sehingga saya jadi nggak terlalu jauh gitu buat ke tempat belajar gitu, buat ke sekolah itu. Nah, lalu juga alat-alat belajar. Nah, nggak semua orang itu memiliki keadaan ekonomi yang memadai gitu. Ada beberapa anak yang apalagi di masa sekarang, di masa COVID-19 ini, semua anak itu dipaksakan harus mempunyai alat elektronik, minimal handphone kalau tidak punya laptop gitu. Nah, nggak semua orang mampu untuk beli alat elektronik tersebut gitu.
ada yang sampai ya orang tuanya sampai pulang pontang-panting lah buat dapetin uang untuk beliin anak alat belajar untuk alat untuk belajar gitu. Nah, ini juga yang jadi yang harusnya gitu, harusnya difokuskan oleh pemerintah karena nggak semua orang itu punya ekonomi yang baik gitu, yang memadai. Nah, alat belajar ini tentunya akan mempengaruhi proses belajarnya anak gitu. Kalau misalkan dia nggak punya handphone di masa sekarang, gimana dia mau belajar gitu? Gimana dia mau belajar? Nggak bisa kan? Mau ke sekolah, di sekolah nggak ada guru gitu, nggak ada siapa-siapa, temannya pun nggak ada gitu. Apa yang bisa dia lakuin kan gitu. Nah, alat belajar ini tentunya akan mempengaruhi proses belajar gitu. Apalagi di masa sekarang yang semuanya serba internet gitu. Buat belajar, buat cari tahu dunia luar itu melalui internet gitu. Kalau kita nggak punya internet di rumah, kuota, data, wifi kayak gitu kan sulit ya. Siapa lagi? Guru lagi gitu. Ya balik lagi, guru itu tidak bisa 24 jam always buat ngasih tahu siswa gitu, buat ngasih pelajaran sama siswa, ya keluarga lagi gitu, balik lagi ke yang tadi. Nah, lalu ada keadaan cuaca. Nah, keadaan cuaca ini tentunya akan mempengaruhi proses pelajaran siswa ya. Karena apa? Terkadang ketika kerasa sama saya kalau misalkan saya mau pergi kemanapun, kalau misalkan keadaan cuacanya lagi kayak hujan gitu, malas buat keluar. Apalagi buat belajar gitu, kayaknya siswa-siswa sekarang juga kalau udah denger hujan udah malas aja ngapa-ngapain gitu, pengennya tuh rebahan aja, buat belajar tuh kayak nanti nah kayak gitu. Lalu waktu belajar yang digunakan siswa ini lebih tepatnya ke arah dia bisa nggak mengatur waktunya dalam sehari itu gitu, bisa nggak membagi waktunya dengan main. Kalau ya kembali lagi ke faktor yang tadi, lingkungan sosial. Kalau keluarganya atau orang tuanya tidak memperhatikan si anak atau membiarkan si anak untuk terbiasa dengan bermain, jadi dia lupa sama belajar gitu, ya udah fokusnya sama bermain aja gitu, jadi sampai lupa waktu, sampai berlarut-larut, akhirnya belajar terabaikan, jadi malas, ya ujung-ujungnya nilai jelek gitu. Lalu faktor yang ketiga ini adalah faktor pendekatan belajar, yaitu jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran, materi-materi pembelajaran gitu. Nah, faktor-faktor ini adalah dalam banyak hal ya, sering saling berkaitan, terus saling berpengaruh satu sama lain gitu. Strategi dan metode yang digunakan siswa dalam belajar itu kan ada berbagai macam ya. Kalau misalkan kita lagi ujian, terus kita dihadapkan dengan hafalan. Nggak semua anak itu bisa menghafal baca dari buku. Contohnya saya bisa menghafal kalau saya mendengarkan gitu. Kalau saya mendengarkan, nah itu juga termasuk dengan proses belajar gitu, proses penerimaan, penerapan gitu. Nah, saya bisanya menggunakan strategi atau metode seperti itu gitu. Misalkan saya baca, tapi bacanya tidak dalam hati. Saya baca dengan lantang, saya masuk telinga, saya ingat gitu. Nah, lalu yang selanjutnya saya akan membahas terkait implementasi perilaku belajar. Menurut Syah 2005 halaman 118, dalam memahami arti belajar dan inti dasar perubahan sikap karena belajar, nah para ahli sependapat bahwa perilaku belajar itu diwujudkan dalam 9 bentuk, yaitu yang pertama adalah kebiasaan, keterampilan, pengamatan, berpikir asosiatif dan daya ingat, berpikir rasional dan kritis, sikap, inhibisi, apresiasi, dan tingkah laku afektif. Nah, kesembilan bentuk ini akan dibahas selanjutnya sama teman saya. Sekian penjelasan saya terkait faktor-faktor dan juga implementasi perilaku belajar. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.